Amin. Bisa tengok kanan kirimu, lambaikan tangan, katakan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom juga bagi Anda yang mengikuti via live streaming hari ini. Firman Tuhan bagi Anda, Tuhan juga melawat Anda juga. Nama saya Anita Veronica, asli Surabaya. Cuma sudah belasan tahun tinggal di Jawa Tengah, tinggal di Semarang. Saya bersama dengan suami mengembalakan regional Jawa Tengah dan DIY. Senang ketemu dengan Anda. Nah, hari ini saya akan beri judul firman Tuhan hari ini yaitu jangan berkata aku tidak mau. Kenapa? Seringkali ini juga perkataan penolakan kita ketika Tuhan menawarkan bahwa Tuhan rindu memakai kita luar biasa. Seringkali kita berkata pertama kali gak mau Tuhan, jangan saya, orang lain saja begitu. Nah, pernyataan ini itu juga merupakan penolakan dari satu tokoh di Alkitab. Ini tokoh terkenal sekali. Bahkan adik-adik kita ya atau anak saya juga yang Eagle Kids gitu hafal tentang kisah ini, yaitu kisah namanya Yunus. Yunus menolak Tuhan ketika dia diutus untuk perkara yang begitu besar. Ini satu perkara menentukan istilahnya hidup matinya satu tempat atau satu kota atau satu wilayah, tapi dia menolak. Dia berkata, saya enggak mau. Bahkan terang-terangan dia menolak bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan yang frontal atau tindakan yang nyata. Nah, Yunus ini, kitab Yunus pasal yang pertama, ya, mari kita buka sama-sama Yunus pasal yang pertama. Judulnya di situ Yunus mengikari panggilan Tuhan. Kalau kita belajar atau kita baca kitab Yunus, ini pelayanan Nabi Yunus khusus spesial terhadap satu kota yaitu yang namanya Niniwe. Dan jelas sekali di awal kalau kita lihat itu ada satu rencana besar. Rencana besar ini sebenarnya akan terjadi. Rencana besar itu adalah apa? Tuhan hendak dengan jelas menghukum atau menyatakan hukuman kepada Niniwe. Jadi Niniwe itu sedang dalam masa kritis atau bahaya sekali. Kalau kalian tanya Niniwe itu mana? Niniwe itu adalah ibu kota dari satu bangsa yang namanya bangsa Asyur. Bangsa yang kuat tapi terkenal kanibal dan terkenal sangat sadis sekali. Dan ini menjadi musuhnya bangsa Israel. Aneh ya. Kisah ini itu kalau kita berpikir kok bisa ya. Tuhan itu minta satu nabi dari bangsa Israel pergi ke negeri musuh. Padahal biasanya musuhnya harus diserang, dihabiskan begitu. Tapi kali ini, itu kenapa kok tidak? Ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu hendak menunjukkan kasihnya itu begitu besar, Tuhan itu kasih kesempatan. Bahkan ini kota atau karena bahkan dosanya sampai istilahnya kekejiannya itu sampai ke telinga Tuhan. Maksudnya apa? Istilahnya begini, kejinya, rusaknya, hancurnya, dosanya itu amat sangat kalau bahasa Surabaya itu soro banget gitu, soro. Karena sampai seperti itu, Tuhan itu hendak akan dengan segera tidak menunda sama sekali menghukum Niniwe. Ingat kitab Kejadian ketika Tuhan hendak menghukum kota Sodom dan Gomora. Ingat peristiwa itu? Ya, kita lihat dulu. Di Kejadian, ya, Kejadian pasal ke-18. Kita lihat dulu. Kejadian pasal ke-18. Nanti kita ketandai kitab Yunus. Kejadian pasal 18. Di ayat yang ke-16. Judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Ini juga kejadiannya sama. Tuhan itu hendak menghukum Sodom dan Gomora. Dan yang di Yunus Tuhan hendak menghukum Niniwe. Tapi yang heran begini. Tuhan itu bersedia melibatkan, ini ada sama-sama kota ini dalam kritis bahaya.
Tapi Tuhan munculkan satu istilahnya kalau dalam cerita film itu lakon atau pemeran utama. Atau kalau boleh dibilang itu adalah istilahnya hero atau pahlawan. Tuhan munculkan, Tuhan pilih satu orang untuk istilahnya. Saya mau tanya kalau Tuhan mau selamatkan bisa enggak sih kira-kira? Enggak perlu orang begitu. Bisa enggak kira-kira? Oh sangat amat, sangat bisa sekali. Itu saking bisanya sampai begitu. Jadi bisa banget tanpa orang, tanpa siapapun. Tuhan yang jadi pemeran utama, jadi istilahnya jadi langsung aja tanpa perantara siapa. Bisa saja. Tapi di dua peristiwa ini kalau kita lihat Tuhan itu mau melibatkan kita manusia. Untuk kepercayaan yang besar, kenapa? Supaya begini. Supaya itu tujuannya adalah Tuhan itu menghargai kita. Kalau kita tidak dihargai, kita tidak akan dilibatkan, betul atau tidak? Ngapain gitu? Sudah effort, istilahnya sudah, apalagi kalau di kitab Yunus ada penolakan lagi. Enggak perlu, harusnya lebih mudah, shortcut aja langsung, enggak perlu manusia. Tapi Tuhan enggak mau. Sampai nanti ya, Tuhan tidak akan mau. Tuhan maunya melibatkan kita. Karena kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan mau pakai kita. Di Sodom dan Gomora Tuhan berkata begini, Abraham nego. Tuhan kalau ada 50 orang benar. Tuhan kalau ada 40 orang benar. Tuhan kalau ada 30 orang benar. Berarti kuncinya. Tuhan itu sedang mencari orang benar yang berdiri bagi satu tempat atau satu kota. Dan orang benar itu menjadi penentu. Satu kota ini dalam kondisi kritis, bahaya, mau dalam penghukuman. Itu seperti seolah-olah sebenarnya semuanya di tangan Tuhan. Tapi seperti seolah-olah itu diserahkan nih loh, tanggung jawabnya ada di kalian begitu. Berarti sepenting itulah peran kita. Sepenting itulah Tuhan, sebesar itulah kepercayaan yang Tuhan mau berikan. Bahkan terakhir kalau ada 10 orang benar aja Tuhan gak jadi loh. Menghancurkan kota itu. Sama juga dengan Niniwe. Mari kita kembali lagi ke Yunus pasal yang pertama. Yunus itu dipilih jadi, Tuhan itu konsisten dulu, sekarang sampai seterusnya. Ayo Tuhan ingin kita jadi apa? Penjala manusia. Tuhan ingin kita jadi apa? Jadi terang dunia. Tuhan ingin kita jadi apa? Jadi garam dunia. Yunus pun juga dipanggil demikian. Kita pun juga dipanggil demikian. Jadi muncul satu orang ini bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, bisa menjadi penjala manusia. Maksudnya ada otoritas, ada kepercayaan. Tuhan itu share kepercayaan yang begitu besar. Kepercayaan ini berisiko sekali loh. Resiko untuk Tuhan mempercayakan perkara yang besar kepada kita manusia yang penuh keterbatasan dan kelemahan dan kekurangan dan ketidakmampuan dan kejatuhan. Itu besar sekali. Tapi Tuhan tetap mau. Di Yunus pun juga demikian. Tapi di kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin rindu pakai kita. Kita yang gak bisa apa-apa tapi Dia rindu pakai kita. Tapi seringkali kita ngerti itu aja karena kasih karunia Tuhan. Seringkali kita berkata, gak mau. Jangan saya, orang lain aja. Yunus pun juga. Gak mau Tuhan, tidak mau. Yunus punya alasan. Kita pun juga punya alasan. Kenapa kita gak mau? Kita mungkin berpikir begini, ayo ke sekolahmu, ayo ke kampusmu. Deketi temanmu itu. Doakan, berdoa setiap hari. Aduh, kita mungkin berkata, orang menjengkelkan seperti itu harusnya dihukum. Begitu ya. Kita bilang, kalau perlu hukuman petir, hukuman apa lagi? Wah, kita sebut semua hukuman yang menyiksa begitu. Karena orang itu layak. Nah, sama juga dengan kota Niniwe ini. Ketika Tuhan berkata, aku pergi ke Niniwe. Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus bisa protes gini, Tuhan, kota itu ya Tuhan, harusnya dihukum, dibinasakan, dihancurkan, itu sudah
Itu sudah apa istilahnya kalau udah bilang, itu seharusnya, sewajarnya. Bisa dia berkata, berprotes seperti itu. Tapi dari sini kita melihat sehancur-hancurnya bagaimanapun kondisinya. Serusak-rusaknya seperti apa. Tuhan masih menawarkan kesempatan terakhir bahkan. Dan pernahkah kita berpikir, kita ini bisa jadi kesempatan terakhir loh buat orang lain. Kesempatan terakhir, namun juga kesempatan yang sangat-sangat menentukan. Beberapa kali dalam pelayanan saya, ketika saya diminta mendoakan orang, beberapa kali itu saya melihat orang itu di ujung, istilahnya saya seperti kayak mengantar orang itu mau meninggal gitu. Benar-benar menentukan begitu. Kalau kita tidak taat begitu, seperti seolah-olah berita itu tidak nyampe ke telinga orang itu. Seperti istilahnya sepenting itu loh. Bukan karena kitanya begitu penting. Ya kita sangat penting sih di hadapan Tuhan. Tapi setiap kita termasuk, bukan hanya kita maksud saya. Tapi orang itu juga penting di hadapan Tuhan. Yunus penting. Tetapi Niniwe juga penting di hadapan Tuhan. Yunus tidak pernah menyangka bahwa Yunus adalah orang atau adalah kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan buat Niniwe. Oleh sebab itu berpikir berulang-ulang. Renungkan dengan baik-baik. Ketika Roh Kudus, ketika Tuhan menggerakkan hatimu, ketika engkau dibukakan satu kesempatan atau kepercayaan, bisa jadi itu kesempatan yang paling berharga. Atau kesempatan bahkan yang terakhir bagi orang itu. Atau bisa jadi sampai di Alkitab tulis berkali-kali di kisah di Alkitab bahkan bagi satu kota atau satu bangsa. Ditentukan oleh satu orang benar, 10 orang benar. Jangan pernah anggap remeh kepercayaan ini. Tapi juga jangan tolak kepercayaan ini. Karena Tuhan bersedia. Nanti saya akan tunjukkan alasan kenapa kita tidak boleh menolak. Kenapa Niniwe itu sangat istilahnya dibenci oleh bahkan ini bangsa harusnya dihancurkan. Kita buka sama-sama Nahum pasal kedua. Nahum pasal yang kedua ayat 13. Nahum pasal kedua. Di kitab Nahum ini, Nabi Nahum itu menuliskan murka Tuhan tentang Niniwe. Semuanya ditulis, bahkan di pasal pertama judulnya murka Tuhan. Terus kemudian firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Kemudian kalau kalian lihat hukuman atas Niniwe di pasal 3. Mari kita lihat Nahum pasal yang kedua ayat ke-13. Lihat aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang. Dan akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi. Dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Kalau kita baca di awalnya tadi, lihat aku menjadi lawanmu. Ngeri loh. Ngeri sekali kalau orang atau bangsa atau siapapun itu menjadi lawan Tuhan. Kalau Tuhan itu menjadi lawan, siapa membela kita? Kalau Tuhan itu jadi lawan, siapa yang bisa membela? Demikianlah juga Niniwe. Tapi kalau sampai ada firman Tuhan datang kepada Yunus dan berkata, pergi ke sana. Katakanlah hukuman akan terjadi dan undang mereka untuk bertobat. Itu menunjukkan bahwa sekalipun ada upah dari dosa itu adalah maut dan murka dan penghukuman dan penghakiman. Tetap ingat ada kasih Allah yang tak terbatas. Ada kesempatan dan ini adalah kesempatan yang terakhir. Dan kita mau belajar sama-sama yang pertama tentang kitab Yunus ini. Yaitu ini, kenapa kita tidak boleh berkata enggak mau, jangan saya. Karena yang pertama, penetapan atau penentuan itu haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan.
Dia adalah pemilik alam semesta, dia adalah pemilik kehidupan kita. Jadi kalau dia memilih kita atau dia memakai alam semesta ini, itu haknya Tuhan. Karena dia yang punya. Dia yang punya otoritas. Namun sekalipun itu hak Tuhan, harusnya bagi kita, lihatlah bagi kita. Bahwa itu adalah kepercayaan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita manusia yang terbatas ini. Halo, amin. Ayat yang pertama, Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai. Nama Yunus dikatakan Yunus bin Amitai. Yunus itu artinya adalah messengers atau merpati. Dia itu namanya sendiri, dia itu adalah penyampai pesan. Dia kalau kita baca sama-sama Yunus itu hidup di zaman apa? Kalau suka dengan sejarah, Yunus itu hidup di zaman Yerobeam 3. Kalau kalian bisa lihat di masanya raja siapa? Di 2 Raja-Raja pasal 14 ayat ke-25. Yunus hidup di masa itu. Nah kalau kita lihat di sini, kenapa dikatakan penentuan Tuhan? Ayo coba buka di Yunus pasal yang ayat 1 sampai 17. Ada 4 kata tentang penentuan Tuhan itu ada di sana. Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dikatakan begini, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ada kata apa? Tuhan yang menentukan. Penentuan Tuhan. Jadi tidak ada kebetulan, tidak ada yang tiba-tiba, enggak. Semua Tuhan tentukan. Di Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 juga begitu. Atas penentuan Tuhan, Allah tumbuh sebatang pohon jarak yang melampaui kepala Yunus. Yunus pasal 4 ayat ke-7 juga begitu. Atas penentuan Allah, datang seekor ulat yang mengerek pohon jarak sehingga layu. Dan Yunus pasal ke-4 ayat ke-8 dikatakan, atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas dan terik. Jadi kalau sampai kita dipilih Tuhan, itu Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menetapkan. Dan kata penentuan itu tahu artinya apa? Kalau dari bahasa aslinya itu artinya adalah ditasbiskan. Disahkan. Jadi kalau kita dipilih itu bukan sekedar ya Anda, ya kalian, ya kamu. Bukan. Tapi benar-benar Tuhan katakan sah, orang ini dipilih. Jadi bukan Tuhan itu iseng, tidak. Tuhan sedang melakukan perkara yang begitu serius terhadap kita. Bahasa aslinya adalah manah, yang artinya tadi ditahbiskan. Istilahnya diresmikan. Seperti kita itu menjabat di posisi kalau zaman dulu itu sebagai nabi, sebagai imam, atau sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Itu loh posisi kita. Itu kepercayaan. Jadi jangan pernah kita sepelekan dan ingat ini. Itu kedaulatannya Tuhan. Seringkali kenapa kita berkata jangan saya, kita lupa. Yang punya hidup kita itu Tuhan. Seringkali kita merasa saya pemilik hidup saya sehingga terserah saya dong. Saya mau menolak juga enggak apa-apa, itu kan hak saya. Kalau saya misalnya, saya enggak mau dipakai Tuhan, itu kan hak saya, ini kan masa muda saya. Ketika Yunus juga menolak, dia lupa bahwa hidupnya adalah miliknya Tuhan. Dan Niniwe juga miliknya Tuhan. Kalau kita berani nolak Tuhan, jangan saya Tuhan, kita lupa bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Lalu, mari katakan sama-sama dengan saya adalah miliknya Tuhan. Tengok kanan kiri Anda katakan, kalian adalah miliknya Tuhan, kamu adalah miliknya Tuhan. Jadi, kedaulatan Allah, ini
kedaulatan Allah, namanya Allah berdaulat, Allah berhak menentukan. Bahkan Allah berdaulat, kalau kita baca kitab sepanjang kitab Yunus ini. Tuhan itu bukan hanya berdaulat atas manusia, tapi Tuhan itu juga berdaulat atas alam semesta. Ikan diperintahkan, telan Yunus, ikan nurut. Betul atau tidak? Angin diperintahkan, datang angin bertiup, mengguncang kapal itu, angin nurut. Dan seringkali yang tidak tunduk bukan alam semesta. Yang tidak tunduk bukan hewan-hewan. Seringkali yang tidak tunduk adalah manusia. Alam, hewan, ketika Tuhan perintahkan langsung yes, ya. Jalan tidak menunda-nunda, langsung bersegera. Betul? Ketika Tuhan perintahkan ikan datang, telan Yunus, telan datang. Angin bertiup kencang, bertiuplah angin tidak menunda. Yunus pergi ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Nolak, malah pergi. Dikatakan di ayat yang berikutnya kita lihat sama-sama. Di ayat yang kedua dikatakan begini. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Ingat 2 kali dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Padahal ada satu lagu gini, kemanakah, tahu lagu ini? Aku dapat, ini lagu jadul maaf, pergi menjauhi rohmu Tuhan. Kalau yang bisa nyanyi, ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Yunus lupa, dia gak bisa lari dari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Dia berpikir ketika dia lari dari Niniwe, dia ke Tarsis, dia berpikir dia akan jauh daripada perintah Tuhan, jauh daripada panggilan Tuhan. Padahal Yunus itu sudah ditentukan dari awal harus pergi ke Niniwe dan Yunus adalah nabi Allah. Kita ini ditentukan dari awal, Tuhan dari dulu, sekarang sampai seterusnya nanti tidak akan berubah. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, kita adalah penjala manusia, itu tidak akan berubah. Atas penentuan Tuhan, Tuhan mau pakai kita yang mau katakan yes. Halo? Tapi ingat hal ini, kenapa kita tidak boleh berkata tidak mau? Karena begini, penolakan itu merugikan diri kita sendiri. Dan penolakan itu membuat terjadi penundaan waktu. Yang rugi ketika kita menolak itu adalah siapa? Bukan orang lain. Karena sebenarnya kalau sampai nih akhirnya Yunus terus menolak dan terus benar-benar tidak mau. Dia berkata, no, nehi, kusi-kusihe, apalagi bahasanya ya. Dia sebut semua bahasa pokoknya tidak. Semua dia berkata tidak mau. Dan dia benar-benar menolak. Sampai mungkin bisa jadi dia meninggal atau dan sebagainya. Tuhan bisa pakai orang lain gak? Bisa. Tuhan bisa pakai alam tiba-tiba datang ke Niniwe dengan angin bertiup dengan kencang. Dan berkata ada suara di angin itu, Niniwe, Niniwe. Kotamu akan dihukum dan dari ini bertobat dan datanglah. Kira-kira bisa seperti itu? Bisa. Sehingga ketika sebenarnya Yunus menolak kepada Tuhan, itu merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena rencana Tuhan yang besar, matanya melihat sebuah kebangunan rohani yang besar atas kota Niniwe, dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa menjadi saksi, dia tidak bisa berjalan dalam ketaatan dengan Allah. Yang rugi siapa? Yunus. Dan orang di sekelilingnya dan terjadi penundaan waktu. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul apa? Hancur. Bahkan kalau kita baca ayat di ayat-ayat berikutnya, orang-orang pada bingung. Mereka mulai menyembah Tuhannya masing-masing. Betul? Mereka mulai tolong. Pada saat kalau orang itu sudah dekat maut ya.
biasanya orang itu baru mengingat tentang Tuhan. Betul atau tidak? Tapi biasanya. Tidak semua begitu. Ada yang tetap bersikeras, enggak itu tetap ada. Jadi, kalau kalian hari ini bertobat sejak masih muda, itu kasih karunia. Jangan dikira kalau orang itu, oh nanti aja, kalau sudah tua saja baru bertobat. Belum tentu loh. Belum tentu, bahkan orang yang tua dan kemudian orang itu sudah maut, sudah mendekat, maka orang itu bertobat juga belum tentu. Jadi kalau sampai ada respon pertobatan, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita juga sudah tahu kisah Niniwe, bukan? Apa yang terjadi ketika Yunus taat, apa yang terjadi? Yunus cuma berseru, berapa hari lamanya dia berseru. Dia berseru bertobat, kota ini akan dihancurkan, bertobat. Tuhan akan menghukum kota ini kalau engkau tidak bertobat. Tidak disangka bangsa yang sadis, yang kanibal, yang istilahnya rusak, jahatnya semata, dengar kata itu saja. Mereka bertobat semua loh. Mereka taruh abu di kepala mereka, mereka berpuasa semuanya. Bahkan ternak disuruh puasa. Sampai hewan ikut berpuasa. Untuk menunjukkan betapa mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, ampuni dosa saya, jangan hukum kami ya Tuhan. Karena kenapa? Bagian kita itu adalah berjalan dalam ketaatan. Urusan berikutnya itu urusannya Tuhan. Kita sering berpikir susah orang itu dijangkau, susah orang itu diinjili. Aduh, mau didoakan bertahun-tahun. Memang betul ada orang-orang yang butuh didoakan lama, ada loh. Ada beberapa orang, ada satu orang yang belum kenal Tuhan. Saya itu berdoa buat orang tersebut bertahun-tahun. Kalau enggak salah seingat saya sekitar 7-8 tahun. Akhirnya orang itu bertobat. Tapi tahu gak? Ketika orang itu bertobat, hati saya pun turut bersuka cita. Dan saya mengerti, saya tahu sedikit. Karena saya tidak bisa merasakan hati Tuhan yang semikian sempurnanya. Tapi saya percaya Tuhan jauh lebih bersuka cita daripada saya. Hal itu tidak akan saya alami. Kalau saya tidak juga belajar berjalan dalam ketaatan untuk terus mendoakan orang tersebut. Terus bersaksi untuk orang tersebut. Ketika dia dibaptis, bertobat, wah langsung saya yes gitu. Apalagi di surga dikatakan ada sukacita besar satu orang bertobat. Satu orang diselamatkan. Nah apalagi di Niniwe, seluruh kota itu bahkan sampai ternaknya dikatakan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa enggak ada sukacita yang besar di sana? Kalau Yunus terus menolak, dia enggak akan melihat hal itu. Sama juga dengan kita. Kalau terus kita argumen sama Tuhan, ngomong gak mau Tuhan, orang lain saja gak mau Tuhan. Ada banyak hal indah yang mata kita ini, yang harusnya kita lihat dan itu tidak bisa dibeli loh. Kita tidak bisa putar lagi kembali ke waktu itu dan berkata, saya mau lihat pemandangan itu, yaitu apa? Di mana orang-orang mengalami Tuhan, bertobat, orang hidupnya diubahkan di depan mata kita menjadi saksinya. Itu nggak bisa dibeli, itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Itu atas penentuan Tuhan. Sehingga kalau kita dilibatkan oleh Tuhan untuk kepercayaan yang besar ini kasih karunia. Halo amin. Itu kasih karunia. Beberapa kali ada saya kenapa bisa sharing begini? Beberapa waktu yang lalu saya mendoakan ada satu keluarga yang belum kenal Tuhan. Di situ saya mulai menginjili, saya cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana kasih Tuhan. Dan ketika satu keluarga ini bertobat, sukacitanya bukan hanya dialami oleh yang tersebut. Kita ini juga sukacita. Nah Tuhan izinkan kita mengalami hal itu. Dari situ Anda mengerti bahwa hidup kita itu berguna, berarti. Lebih daripada apapun. Ternyata kita bisa mengalami arti hidup yang sungguh-sungguh ketika kita bisa lakukan dua hal ini. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
kita bisa mengasihi sesama dengan segenap hati. Nah, tapi itu tidak akan terjadi kalau kita nolak Tuhan dan berkata, saya mau hidup buat saya sendiri, urusan orang lain. Yunus pun juga berpikir, gak patut. Niniwe ngalami seperti itu, gak patut. Sampai akhirnya, dikatakan, ayo kita lihat sama-sama di ayat yang ke Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal yang keempat. Sebelumnya di Yunus pasal yang pertama dulu ayat yang ke-15. Dikatakan gini. Kemudian Yunus pasal pertama ayat 5. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Bayangkan. Kehadiran Yunus mengalami peristiwa gitu aja membuat orang-orang jadi kenal Tuhan. Jadi sepenting itukah Tuhan itu seperti seolah-olah ngejar posisi Yunus sebagai orang yang dipakai Tuhan. Kalau Tuhan sampai menentukan itu gak bisa dibatalkan oleh apapun. Sampai kita sendiri yang menyerahkan, istilahnya kita benar-benar gak mau. Jadi hari ini kalau Tuhan menetapkan kita, menentukan kita untuk dipakainya, ayo jangan dianggap itu jadi murahan atau diremehkan, jangan. Peganglah itu sebagai hal yang berharga, karena kenapa? Ketaatan kita itu menentukan nasib banyak orang loh. Tidak pernahkah engkau pernah berpikir bahwa ketika engkau misalnya menginjili satu orang atau mendoakan satu orang, taat deketi satu orang, orang itu pertama bertobat, kemudian dia ajak temannya, ajak keluarganya, ajak. Orang ini sungguh-sungguh. Bisa bayangkan berapa orang di belakangnya yang mengikuti pertobatannya. Bisa bayangkan kalau ada semakin begitu banyak. Ada berapa banyakkah orang diubahkan lewat kehidupan kita. Jadi jangan pernah sia-siakan kepercayaan ini. Sama juga dengan Yunus. Betapa kepercayaan itu besar sekali, Tuhan itu sampai kejar. Bahkan alam aja sampai dikatakan setuju atas penentuan Tuhan. Sampai Yunus sama alam itu juga dikejar. Sampai dia berkata, ya Tuhan, ya pokoknya aku menyerah. Ya sampai begitu. Istilahnya semua bekerja sama jadi satu dengan Tuhan. Sepakat untuk kejar Yunus. Untuk sampai Yunus berkata, menyerah dan berkata, ya Tuhan aku mau Tuhan. Nah jangan sampai kita itu menolak sehingga kita begitu kerasnya hati kita. Sampai Tuhan itu buat berbagai cara. Tapi celaka sekali kalau sampai itu berhenti. Celaka sekali kalau sampai Tuhan menyerah kepada kita dan tidak mau lagi memakai kita. Justru itu kengerian bagi kita. Halo, jadi kalau hari ini sampai kita bisa kenal Tuhan dan Tuhan mau pakai kita, itu kepercayaan. Amin. Di Yunus pasal yang keempat. Kenapa kita tidak boleh berkata saya tidak mau? Karena yang alasan terakhir. Karena kita tidak ada alasan untuk menolak. Yunus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus itu sampai saat itu dia belum menyadari kenapa Tuhan itu mengasihi Niniwe. Dia pada saat itu istilahnya bahasa sehari-harinya, ya istilahnya kepepet. Tahu kepepet? Terpaksa. Karena kenapa? Dia dikejar semikian rupa untuk berkata ya Tuhan begitu. Tapi kenapa dia berkata, loh kok dia kaget. Loh kok semudah itu Niniwe bertobat. Dia berpikir sulit ini pasti memenangkan Niniwe. Tapi kok semudah itu? Pernahkah kita juga melihat begitu?
Kita berpikir, aduh susah ngajak orang, aduh susah mendoakan ini. Tiba-tiba orang itu berkata, aku mau kenal Tuhan. Yunus pun berpikir ketika semua terjadi, Yunus berpikir bahwa bangsa musuh kok bertobat. Udah, dia tidak merasa kenapa. Dia tidak menemukan alasan dibalik semuanya itu. Sampai Tuhan berkata, ayat ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, dan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Yunus mengatakan kalau ada pohon nih, kau lihat Tuhan istilahnya pohon itu jadi layu dan mati, engkau aja sedih lihat pohon itu mati. Apalagi Tuhan. Itulah yang menjadi satu-satunya alasan kenapa Dia Allah yang maha kuasa, yang punya semuanya, rela mau menjadi manusia. Bahkan mati dengan cara yang paling mengerikan, yang paling hina, untuk menanggung semua pemberontakan manusia, pemberontakan kita. Karena Dia adalah pemilik dari semuanya. Sang pemilik ini sangat mengasihi ciptaannya, terlebih lagi ciptaannya ini loh. Siapa? Kita manusia. Yang hidupnya berapa puluh tahun di muka bumi ini, tapi juga ada kekekalan nanti. Makanya Tuhan berkata, bagaimana tidak aku akan sayang di ayat ke-11 kepada Niniwe. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana Tuhan tidak sayang kampusmu. Bagaimana Tuhan tidak sayang Surabaya. Bagaimana Tuhan tidak sayang kita. Yang bahkan jumlah rambut kita aja Tuhan tahu. Yang bahkan Dia menenun kita dari rahim ibu kita. Dia tahu semua proses kita. Dia tahu dan Dia mengasihi kita. Tuhan katakan bagaimana aku tidak sayang. Dan bagaimana kita bisa minta hati seperti itu sehingga kita berkata aku mau Tuhan. Dan kita tidak berkata tidak aku tidak mau. Tapi kita berkata yes saya mau. Kita bisa minta hati itu kepada Tuhan. Beri